Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sadam Hussein LCMM selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Operasional. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika semester 5 jurusan Manajemen. Saya Putri Rahayu yang akan bertugas menjadi moderator pada kesempatan kali ini di kelompok 1 dari kelas 645B25. Adapun di sini anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama adalah saya sendiri dengan NIM 642091, yang kedua ada Anissa Nuria dengan NIM 6420123, yang ketiga ada Anissa Nuria dengan NIM 6420198, yang keempat ada Vega Almodia dengan NIM 6420235, yang kelima ada Paskalia Aprilianti Tokan dengan NIM 6420255. Adapun pembahasan yang akan kita bawakan yaitu pertama ada metode grafik yang akan dijelaskan oleh Paskalia, yang kedua ada metode simplex yang akan dijelaskan oleh Vega, yang ketiga ada metode NWC yang akan dijelaskan oleh Sarah, yang keempat ada metode least cost atau LC yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang kelima ada metode stepping stone yang akan dijelaskan oleh Anissa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memperhatikan penjelasan dari anggota kelompok kami. Saya Paskalia Aprilianti Tokan dengan NIM 6420255 yang akan menjelaskan tentang metode grafik. 1. Metode grafik. Metode grafik adalah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programisasi linear. Metode grafik hanya dipergunakan untuk model linear programming yang memuat dua variabel keputusan dengan cara menggambarkan grafik garis-garis kendalanya. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya contoh soal. Bapak Budi adalah seorang petani dengan luas kebun tidak kurang dari 2000 meter kuadrat yang akan ditanami pisang seluas 400 meter kuadrat sampai dengan 1200 meter kuadrat dan pepaya 800 meter kuadrat sampai dengan 1200 meter kuadrat. Biaya tanam pisang membutuhkan Rp6.000 per meter kuadrat, sedangkan untuk menanam pepaya biayanya Rp3.000 per meter kuadrat. Tentukan berapa pohon yang harus ditanam masing-masing pisang dan pepaya untuk mendapatkan hasil yang dengan biaya tanam yang minimum. Jawabannya, pertama-tama kita misalkan pisang sebagai X, pepaya sebagai Y, dan batasannya adalah lebih besar sama dengan. Pada tabel, luas tanah yang akan ditanami pisang seluas 400 meter kuadrat dan 1200 meter kuadrat. Sedangkan pada pepaya seluas 1200 meter kuadrat dan 800 meter kuadrat. Batasan seluas 2000 meter kuadrat dan 2000 meter kuadrat. Biaya yang dibutuhkan untuk menanam pisang sebesar Rp6.000 per meter kuadrat, sedangkan pepaya sebesar Rp3.000 per meter kuadrat. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi tujuannya, yaitu minimum Z sama dengan 6000X ditambah 3000Y. Fungsi kendalanya atau pembatasnya adalah 400X ditambah 1200Y lebih besar atau sama dengan 2000, itu ada persamaan 1. 1200X ditambah 800Y lebih besar sama dengan 2000, itu ada persamaan 2. Dan X, Y lebih kecil sama dengan 0. Lalu kita akan mengubah pertiga kesamaan pada persamaan 1 dan 2 ke bentuk sama dengan, maka kedua persamaan tersebut akan berubah menjadi 400X ditambah 1200Y sama dengan 2000 dan 1200X ditambah 800Y sama dengan 2000. Selanjutnya kita akan menentukan titik koordinat dengan cara mengalihkan X dan Y pada persamaan 1 dan 2 dengan 0. Yang pertama, untuk X sama dengan 0 pada persamaan 1, maka 400X ditambah 1200Y sama dengan 2000
400 dikali 0 ditambah 1200Y sama dengan 2000. 1200Y sama dengan 2000. Y sama dengan 1,67. Maka itu kita akan mendapatkan titik koordinat yang pertama, yaitu 0,1,67. Yang kedua, untuk Y sama dengan 0 pada persamaan 1. Maka 400X ditambah 1200Y sama dengan 2000. 400X ditambah 1200 dikali 0 sama dengan 2000. 400X sama dengan 2000, X sama dengan 5. Maka kita akan menemukan titik koordinat yang kedua, yaitu 5,0. Selanjutnya yang ketiga, untuk X sama dengan 0 pada persamaan 2. Maka 1200X ditambah 800Y sama dengan 2000. 1200 dikali 0 tambah 800Y sama dengan 2000. 800Y sama dengan 2000. Y sama dengan 2,5. Maka kita akan menemukan titik koordinat yang ketiga, yaitu 0,2,5. Selanjutnya yang keempat, untuk Y sama dengan 0 pada persamaan 2. Maka 1200X ditambah 800Y sama dengan 2000. 1200X ditambah 800 dikali 0 sama dengan 2000. 1200X sama dengan 2000. X sama dengan 1,67. Maka kita akan menemukan titik koordinat yang keempat, yaitu 1,67,0. Lalu kita akan membuat grafik sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Selanjutnya kita akan mencantumkan titik koordinat yang sudah kita tentukan pada sumbu X dan sumbu Y pada grafik. Titik 1,67 dan 2,5 pada sumbu Y, sedangkan titik 1,67 dan 5 pada sumbu X. Setelah itu kita hubungkan titik koordinat tersebut dengan garis. Titik 1,67 pada sumbu X dengan titik 2,5 pada sumbu Y, dan titik 5 pada sumbu X dengan titik 1,67 pada sumbu Y. Pada langkah ini kita akan menemukan daerah arsiran atau disebut daerah hasil. Karena pada soal pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan, maka arah arsiran pada daerah hasil tersebut yaitu keluar seperti pada slide. Selanjutnya, karena pada daerah hasil ada garis yang berpotongan, maka kita harus mencari titik-titik yang berpotongan tersebut dengan cara mengeliminasikan persamaan 1 dan 2. Maka 400X ditambah 1200Y sama dengan 2000 akan dikali 3, dan 1200X ditambah 800Y sama dengan 2000 akan dikali 1. Maka 1200X ditambah 3600Y sama dengan 6000, dan 1200X tambah 800Y sama dengan 2000. 2800Y sama dengan 4000, Y sama dengan 1,428 atau disederhanakan dengan Y sama dengan 1,43. Lalu kita akan mensubstitusikan Y sama dengan 1,43 ke persamaan 1 atau 2. Di sini saya menggunakan persamaan 1. Maka 400X ditambah 1200Y sama dengan 2000. 400X ditambah 1200 dikali 1,43 sama dengan 2000. 400X tambah 1716 sama dengan 248. X sama dengan 0,71. Hasil X dan Y pada proses ini akan menjadi hasil dari garis yang berpotongan tersebut, yaitu 0,71 dan 1,43. Setelah itu hasil dari X dan Y kita substitusikan pada fungsi tujuan Z sama dengan 6000X ditambah 3000Y. Maka 6000 dikali 0,71 ditambah 3000 dikali 1,43 sama dengan 4260 ditambah 4290 menghasilkan 8550. Jadi pohon yang harus ditanam masing-masing pisang dan pepaya untuk mendapatkan hasil yang dengan biaya tanam yang minimum adalah 8.550. Saya Vega Almodia dari NIM 6420235. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode simplex dan cara menyelesaikan metode simplex. Metode simplex yaitu salah satu teknik
penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex itu sendiri digunakan untuk mencari nilai yang optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar bagi riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Contoh soal dari metode simplex. Fungsi tujuannya maksimalkan Z sama dengan 30x1 plus 25x2. Fungsi kendalanya 6x1 plus 8x2 lebih kecil sama dengan 40, 5x1 lebih kecil sama dengan 25, 7x2 lebih kecil sama dengan 35. Fungsi kendalanya diubah ke bentuk kanonik. Z-nya min 30x1 min 25x2 sama dengan 0, 6x1 plus 8x2 plus s1 sama dengan 40, 5x1 plus s2 sama dengan 25, 7x2 plus s3 35. Di sini ada tabel 1 yaitu B0, B1, B2, B3. Basicnya Z, S1, S2, S3. Z-nya ada 1, 0, 0, 0, X2 nya ada min 36, 5, 0, X2 nya min 25, 8, 0, 7, S1 nya 0, 1, 0, 0, S2 nya 0, 0, 1, 0, S3 nya 0, 0, 0, 1. RAS nya 40, 25, 35, rasionya 40 per 6, hasilnya 6,67, 25 per 5 hasilnya 5, 35 per 0 hasilnya tak terhingga. Baris kunci tersebut terletak di X1 di bagian 0, elemen selnya terletak di X1 di bagian 5, baris kuncinya terletak di 5 karena baris kuncinya itu dilihat dari yang terkecil. Baris kunci X1 nya sama dengan 0, 5, 0, 0, 1, 0, 25 per 5 atau dibagi 5. X1 nya 0, 1, 0, 0, 1 per 5, 0, 0, 5. Baris Z barunya min 30, min 25, 0, 0, 0, 0, min 30 tutup buka kurung 1, 0, 0, 1 per 5, 0, 5. Yang tutup kurung buka tutup kurung ini dari 1, 0, 0, 1 per 5, 0, 5 itu dari X1 nya dan hasilnya dikurang hasilnya 0, min 30 dikurang min 30 hasilnya 0, min 25 dikali min 25 hasilnya min 25, 0 dikali 1, 0, 1 per 5 dikali 5 hasilnya 6, 0 kali 0 min 30 dikali 5 hasilnya 150. Baris S1 barunya 6, 81, 0, 0, 40. Di bawahnya 6 buka kurung 1, 0, 0, 1 per 5, 0, 5 tutup kurung 6, 0, 8, 1 min 6 per 5, 0, 10. Baris S3 nya 0, 7, 0, 0, 1, 35, 0, 1 buka kurung 1, 0, 0, 1 per 5, 0, 5 tutup kurung dikurang hasilnya 0, 7, 0, 0, 1, 35. Di sini ada tabel 2 nya, ada B0 action, B1 action, B2 action, B3 action. Ada basicnya Z, S1, X1, S3, Z nya 1, 0, 0, 0, X1 nya 0, 0, 1, 0, X2 nya min 25, 8, 0, 7,
S1-nya 1,00, S2-nya 6, min 6/5, 1/5, RAS-nya 150, 10, 5, 35, rasionya 10/8, hasilnya 1,25, 5/0 hasilnya tak terhingga, 35/7 hasilnya 5. Nah, di sini ada kunci barunya yaitu X2 sama dengan 0,081 min 6/8, 0,10/8 dibagi per atau dibagi 8. X2 nya 0,01 1/8 min 4/40, 0,10/8. Baris jet barunya 0, min 25, 0, 6, 0, 150, min 25, 0, 1, 1/8, min 6/40, 0, 10/8 dibagi dikurang 0, 0, 25/8, 90/40, 0, 1450/8. Baris X1 barunya yaitu 1, 0, 0, 1/5, 0, 5, 0, 0, 1, 1/8, min 6/40, 0, 10/8 dikurang 1, 0, 0, 1/5, 0, 5. Baris S3 barunya yaitu 0, 7, 0, 0, 1/35, 7, 0, 0, min 7/8, 42/40, 1, 210/8. Di sini ada tabel 3-nya, B0 2 aksen, B1 2 aksen, B2 2 aksen, B3 2 aksen. Basicnya Z, X2, X1, S3, Z-nya 1, 0, 0, 0, X1-nya 0, 0, 1, 0, X2-nya 0, 1, 0, 0, 25/8, 1/8, 0, min 7/8, 90/40, min 6/40, 1/5, 42/40, S3-nya 0, 0, 0, 1, RAS-nya 1450/8, 10/8, 5, 210/8. Z-nya sama dengan 30X1 plus 25X2 sama dengan 30 dikali 5 plus 25 dikali 10/8, hasilnya 150 plus 250/8, hasilnya 1200/8 ditambah 250/8, hasilnya 1450/8. Perkenalkan, nama saya Sarah Anissa dengan NIM 6420198. Saya akan menjelaskan dan menyelesaikan tentang metode MYC. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang metode MYC. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak paling sudut kiri atas. Sel matriks 1, 1 yaitu baris sama dengan kolom sama dengan 1 merupakan metode MYC harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena terletak paling kiri atas. Jadi pada metode ini penyelesaiannya dimulai dari posisi sudut paling kiri atas. Yang pertama, kita mulai dari kolom 1A karena permintaan 60, persediaannya 100, maka kita maksimalkan menjadi 60. Karena permintaan di baris A sudah terpenuhi, maka kita silang di kolom 2A dan 3A. Selanjutnya, kolom 1B dengan nilai permintaan 120 dan persediaan 100, maka kita isi 40 karena sisa dari 100 dikurang 60. Karena baris 1 sudah terpenuhi, maka pada kolom 1C kita silang. Selanjutnya, kita mengerjakan pada kolom 2B dengan permintaan 120 dan persediaan 70. Maka kita maksimalkan menjadi 70. Karena persediaan baris 2 sudah terpenuhi, maka kolom 2C disilang. Selanjutnya, kolom 3B dengan nilai permintaan 120 dan persediaan 60. Maka kita isi 10 karena sisa dari 120 dikurang 70 dikurang 40. Selanjutnya, mengerjakan di kolom 3 dengan
permintaan 50 dan persediaan 60, maka kita isi dengan 50 karena sisa dari 60 dikurang 10. Karena perhitungan di tabel sudah selesai, maka kita lanjutkan menghitung keseluruhannya, yaitu 60 tambah 40 tambah 70 tambah 10 tambah 50 sama dengan 1200 ditambah 720 tambah 1750 tambah 90 tambah 500 sama dengan 4260. Saya Putri Rahayu dengan NIM 64 2091 yang akan menjelaskan tentang metode Liskos. Prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Jika ongkos terkecil lebih dari 1, pilih secara sembarang. Silang baris atau kolom yang dipenuhi seperti metode sudut barat laut. Jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilang. Ulangi cara di atas sampai semua baris dan kolom tersilang. Jadi pada metode kali ini kita mulai dari nilai kos yang paling terkecil, yaitu ada di kolom 3B dengan nilai kos 9. Karena permintaannya 120 dan sumbernya 60, maka kita maksimalkan menjadi 60. Karena sumbernya sudah habis, maka kolom 3A dan 3C kita silang. Selanjutnya yang kedua ada di kolom 2A dengan nilai kos 10. Karena permintaannya 60 dan sumbernya adalah 70, maka kita maksimalkan menjadi 60. Lalu di kolom 1A karena permintaannya sudah habis, maka kita silang. Selanjutnya yang ketiga ada di kolom 2C dengan nilai kos 15. Karena nilai permintaannya 50 dan sumbernya adalah 70, maka kita maksimalkan menjadi 10 karena 70 dikurang 60 jadi nilainya adalah 10. Selanjutnya lalu di kolom 3C karena permintaannya sudah habis, maka kita silang. Selanjutnya yang keempat adalah di kolom 1C, yaitu dengan nilai kos 17 dengan nilai permintaan 50 dan sumbernya 100, yaitu kita maksimalkan menjadi 40. Selanjutnya yang kelima adalah di kolom 1B dengan nilai kos 18 dengan permintaan 120 dan sumbernya adalah 100, maka nilai yang kita maksimalkan adalah 60. Karena 60 itu sisa dari 100 dikurang 40. Karena nilai perhitungan di tabel sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan menghitung keseluruhan, yaitu 60 dikali 9 ditambah 60 dikali 10 ditambah 10 kali 15 ditambah 40 kali 17 ditambah 60 dikali 18 dengan jumlah 540 ditambah 600 ditambah 150 ditambah 680 ditambah 1080. Jumlah keseluruhannya adalah 3050. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuria dengan NIM 6420123. Saya akan menjelaskan metode stepping stone. Pengertian metode stepping stone adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara mencoba-coba, dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaannya. Cara pengerjaannya bisa menggunakan searah jarum jam atau membentuk sudut 90 derajat. Dari penyelesaian NWC atau NWC sebelumnya, selanjutnya kita dapat selesaikan dengan metode stepping stone. Berikut adalah tabel pertama. Dan pada tabel pertama ini saya menggunakan searah jarum jam atau membentuk 90 derajat. Di sini ada beberapa sel-sel yang kosong yang nantinya kita akan ubah menjadi nilai yang optimum. Dari tabel 1 bisa dilihat ada 4 sel yang masih kosong. Berikut
beberapa sel yang masih kosong, yaitu 1C, 2A, 2C, dan 3A. Cara penyelesaiannya yang pertama itu ada 1C. Dari 1C bisa turun ke bawah ke 3C, lanjut ke kiri ke 3B, lanjut lagi ke atas ke 1B, lalu balik lagi ke 1C. Dan kita beri tanda plus min plus min. Jadi 1C sama dengan plus 17 min 10 plus 9 min 18. Dan hasilnya jadi min 2. Berikut seterusnya seperti itu. Ada kolom 2A. 2A bisa ke atas ke 1A, lanjut ke kanan 1B, lanjut turun ke bawah ke 2B, lanjut lagi balik ke 2A. Dan hasil dari kolom 2A bisa ditulis plus 10 min 20 plus 18 min 25 sama dengan min 17. Lanjut lagi, di kolom yang kosong masih ada baris 2 kolom C. Dari situ kita bisa dari kolom 2C bisa turun ke 3C, lanjut ke kiri ke 3B, lanjut ke atas ke 2B, baik lagi ke 2C, hingga dapat nilai plus 15 min 10 plus 9 min 25 sama dengan min 11. Selanjutnya masih ada lagi kolom yang kosong, yaitu 3A. 3A bisa kita mulai dari 2A ke 2B, ke bawah ke 3B, baik lagi ke 3A, hingga membentuk nilai plus 20 min 10 plus 25 min 9 sama dengan 26. Jadi di tabel pertama ini masih ada min yang terbesar, jadi kita harus mencari ke tabel berikutnya. Di sini yang masih mendapatkan negatif terbesar yaitu ada di kolom 2A dengan jumlah min 17. Berikutnya di tabel kedua ini ada beberapa sel yang masih kosong, ada 4. Yang pertama itu ada baris 1A, 1C, 2C, dan 3A. Dan sebelum kita lanjut mengerjakannya lagi, di sini bisa kita lihat sudah ada nilai yang letaknya sudah berubah. Di sini ada di baris 2 dengan nilai 60, karena permintaan awal 60 bisa kita taruh di 2A. Dan karena totalnya diminta 70, jadi di sini sisanya kita taruh di kolom 2B dengan nilai 10. Hasil 10 itu dapat dari 70 dikurang 60 sama dengan 10. Bisa kita letakin di kolom 2B. Selanjutnya ada permintaan di kolom B dengan total permintaannya 120. Dan bisa kita letakkan 100 di angka 1B karena ada total yang meminta 100. Jadi total keseluruhannya habis, kolom A dan C kita kosongkan. Selanjutnya masih ada sisa 10 lagi untuk mendapatkan permintaan 120, yaitu di kolom 3B.
Jadi di kolom B tersebut ada angka 100, 10, 10 hingga membentuk permintaan 120. Lanjut lagi di kolom C, ini ada permintaan 50. Karena di 1C dan 2C-nya sudah terpenuhi, maka kolomnya dikosongkan. Jadi 50 kita letakkan di 3C. Dan kolom yang kosong itu ada 1A, 1C, 2C, 3A. Cara jalannya itu sama kayak sebelumnya, dan di tabel 2 ini masih ada negatif yang terbesar, yaitu ada di 2C. Saya akan menyebutkannya, yaitu plus 15 min 10 plus 9 min 25. Totalnya min 11. Karena di sini masih ada min yang terbesar, maka kita buat tabel lagi hingga hasilnya tidak ada yang negatif. Nah, di tabel selanjutnya, di tabel ketiga ini ada nilai yang masih menetap dan berubah. Di sini ada permintaan 60. Yang ada di 2A itu masih sama. Selanjutnya permintaan kolom B 120 kita letakkan di kolom 1B dan di 3B. Jadi 2B-nya kosong. Terus permintaan kolom C 50 bisa kita taruh di 2C dan 3C. Dari totalnya 100 tadi sudah kita taruh di 1B, maka 1A dan 1C kita kosongkan. Lanjut, totalnya 70. Tadi kita taruh di 2A dan 2C, maka 2B kita kosongkan. Lanjut, ada total 60. Tadi sudah kita taruh di 3B dan 3C, maka 3A kita kosongkan. Hingga membentuk 4 sel yang masih kosong. Jadi kolom yang kosong ini ada di 1A, 1C, 2B, dan 3A. Cara penyelesaiannya sama seperti sebelumnya. Dan di tabel 3A ini masih terdapat negatif, tetapi nilainya sudah mulai mengecil. Yang masih dapat negatif ada di kolom 1C dengan hasil plus 17 min 10 plus 9 min 18 dengan jumlah minus 2. Selanjutnya di tabel terakhir atau di tabel keempat ini ada beberapa nilai yang masih sama diletakinnya dan berubah. Yang pertama ada permintaan 60 masih sama kita letakkan di 2A. Lanjut permintaan 120 kita letakkan di 1B dan 3B, maka 2B-nya kita kosongkan. Selanjutnya permintaan 50 kita taruh di 1C 20, di 2C 10 dan di 3C 20. Jadi total di sini ada total 100, maka sudah terpenuhi. Ada di 1B dan di 1C, maka 1A-nya kita kosongin. Selanjutnya ada total 70, sudah kita taruh di 2A dan 2C, maka 2B kita kosongkan. Selanjutnya ada total 60, maka tadi sudah kita letakkan di 3B dan 3C, maka 3A kita kosongkan. Jadi sel yang masih kosong ada 3, yaitu 1A, 2B, dan 3A. Di baris 1A kita memperoleh plus 20 min 17 plus 15 sama dengan 8. Di kolom 2B kita mendapatkan plus 25
min 18 plus 17 min 15 dengan hasil 9. Di kolom 3A kita mendapatkan plus 20 min 10 plus 15 min 10 sama dengan hasilnya 15. Karena di tabel terakhir atau tabel keempat ini sudah berubah menjadi positif, maka kita hitung total keseluruhannya, yaitu SS sama dengan 60 dikali 10 tambah 80 kali 18 tambah 40 kali 9 tambah 20 kali 17 ditambah 10 kali 15 ditambah 20 kali 10. Hasilnya sama dengan 600 ditambah 1440 ditambah 360 tambah 340 tambah 150 ditambah 200 dan hasilnya adalah 3090.